Halo teman-teman, Uban udah kelihatan ya, udah tua. Halo teman-teman, video kali ini ada pertanyaan ya, via WA ya. Bukan, ini bukan pertanyaan sih, kayak semacam curhat ya. Dia minta tolong. Gini, Pak, tolong cek AC saya, masa tiap bulan saya isi preon ya, maksudnya preon. Pak, tolong cek AC saya, masa tiap bulan saya isi preon. Kata tukangnya, kalau nggak cuci sama isi preon nggak bakal dingin AC saya. Tiap bulan 350.000 Pak, saya cuci sama preon. 350.000 dia cuci sama preon. Saya pernah lihat video Bapak, katanya preon nggak akan habis. Tiap bulan cuci sama preon, dan itu 350.000. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan tiap bulan cuci itu isi 350, tiap bulan cuci sama preon, tekor juga ya. Cuci itu per 2 bulan ya, per 2 bulan. Nah, maksimal 3 bulan ya, maksimal 3 bulan. Kalau pemakaian rumah ya di kampung yang udaranya terlalu bersih, udaranya masih bersih, itu 3 bulan sih nggak apa-apa, masih ideal ya, per 3 bulan. Tapi isi freon tiap bulannya ini, masa iya tiap bulan isi freon? Saya pernah lihat video Bapak, katanya freon nggak akan habis. Ya sih, gue pernah bikin video kayak gitu. Video tentang freon yang nggak habis ya, nggak akan habis. Jadi gini, gue bikin dulu apa cara kerja mesin pendingin ya, cara kerja AC, biar teman-teman paham gimana sih cara kerja freon itu. eh, Apakah dinginnya AC itu dari freon, terus semakin sering dipakai itu semakin habis freonnya apa enggak gitu ya. Ini video penjelasannya ya, ini penjelasan sederhananya ya. Halo, oke teman-teman, jadi gini ya, ini cara kerja mesin pendingin ya, prinsip cara kerja mesin pendingin. Cara sederhananya, ingat di apa, AC itu ada 4 komponen utama AC ya, 4 komponen utama AC. Nah, 4 komponen utama AC inilah yang menentukan freon itu habis apa enggaknya ya. Satu di sini kompresor ya. Kompresor. Nah, ini kompresor ya. Dari kompresor ini ke kondenser. Kondenser. Kondenser ya. Lalu di sini ke pipa kapiler ya, kapiler. Lalu di sini ke evap. Evaporator. Lalu balik ke
kompresor. Nah, ini ibaratkan pipa ya, pipa AC ini, yang ini garis ini pipa AC ini, pipa AC. Freon itu awalnya dari kompresor ya. Kompresor ini freon ini dikompresi ya, atau dikompa ya, dikompa menuju kondenser ya, menuju kondenser. Lalu kondenser ini dia berubah jadi panas ya, si freon panas, makanya di sini ada fan ya, ada fan, ada kipas ya. Fan ini untuk mendinginkan ya freon itu, lalu masuk ke pipa kapiler. Pipa kapiler ini pipa yang kecil banget, jadi nggak segede pipa AC, itu kecil. Di sini dirubah menjadi gas yang dingin ya. Nih, masuk ke evaporator. Evaporator ini indoor ya, indoor unit. Nah, kondenser ini di outdoor unit. Yang di outdoor unit itu, ini di evaporator ini di indoor unit ya, di AC yang dalam kamar. Lalu setelah dia mendinginkan evaporator, dia balik lagi teman-teman, balik lagi ke kompresor lagi, dari kompresor terus dikompa lagi ke kondenser lagi, kapiler lagi, evaporator lagi, balik lagi ke kompresor lagi. Nah, jadi selama di sepanjang pipa ini, kondenser ini, lalu kapiler ini, evaporator ini sampai ke sini, selama perjalanan ini nggak ada kebocoran, artinya freon nggak akan habis ya teman-teman, nggak akan habis. Dia akan berputar di sini aja, di kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, kompresor, terus berputar terus. Terus kayak gitu aja terus ya, berputar terus freon ini di sini, selama di sini nggak ada kebocoran ya. Nih kayak gini jelas ini. Nah, itu tadi kan bentuk gambarnya. Nah, sekarang di bentuk AC-nya. Nah, freon ini awal dari sini teman-teman ya, dari kompresor ya. Habis dari kompresor, ini kompresor ya, nih kompresor, ini kompresor di sini ya posisinya nih. Nah, lalu ini pipa ini. Nah, pipa ini maksudnya pipa ini teman-teman nih, yang gambar ini pipa ini ya, ini dia. Nah, di sini kan ada dua pipa, cuman ini kan dua pipa nih, cuman karena untuk dua pipa sama, satu dua, cuman untuk menggambarkannya, kalau dibentuk gambar kan bentuknya kayak gini, tapi kalau dibentuk faktanya sebenarnya kayak gini nih, ada dua ya. Nah, si freon ini dari kompresor dikompa nih melalui pipa yang kecil ini, pipa tekan ya, kompa terus masuk ke evaporator. Nah, masuk ke evaporator. Sebenarnya gini, kalau ngikut gambar ini, dari kompresor ini dia kan ke ini teman-teman, ke ini sih ya. Nih, gimana ya, buka dulu deh. Tadi obeng mana, obeng? Beng, di mana Beng? Ada obeng. Ini kompresor nih, dikompa ke kondenser. Nah, ini ke kondenser. Nah, kan tadi dari kompresor kondenser ya, dari kompresor kondenser. Nah, sama, ini dari kompresor ke kondenser. Nih kondenser nih, yang maksudnya yang di belakang ini kondenser nih. Nah, ini kan freon pada saat di kondenser ini panas, makanya harus ada fan, kipas untuk mendinginkannya ya. Nah, kondenser. Habis dari kondenser ke kapiler ya. Nah, kapiler itu adanya di sini teman-teman. Kapiler, nah ini dia nih, yang kecil banget nih, kapiler ya. Kapiler, intinya kapiler. Nah, lalu dari kapiler ke evaporator ya. Nah, dari kapiler dia masuk ke pipa ini teman-teman, pipa ini nih, pipa yang kecil ini, terus ditiup, ditekan sampai ke evaporator indoor teman-teman. Nih evaporator indoor ya, nih dari kapiler ke evaporator indoor. Nah, sama dari kapiler ke evaporator indoor. Nah, dari evaporator ini di sini kan
balik ke kompresor. Nah sama, ini dari evaporator ini balik ke kompresor. Nah balik ke melalui pipa yang gede ini nih teman-teman. Diisap lagi, balik ke kompresor lagi teman-teman, kompresor lagi. Jadi udah terus gitu aja terus teman-teman, dari kompresor ke kondenser, kapiler, terus ke evaporator, terus balik lagi ke kompresor. Sama seperti ini teman-teman, dari kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, kompresor terus. Nah jadi itu freon nggak akan habis teman-teman selama nggak ada kebocoran ya. Nggak kebocoran itu di mana ya, entah kebocoran di kondenser, entah di sini di nepel ini atau di sambungan ini ya teman-teman. Jadi freon itu nggak akan habis ya teman-teman. Itu cara kerjanya ya. Kalau misalkan freonnya habis, artinya ada kebocoran teman-teman. Nah cari dulu bocornya teman-teman, benerin dulu bocornya. Jadi kalau misalkan servis pada saat servis cuci itu freonnya habis, jangan langsung diisi freonnya, tapi cari dulu titik bocornya, penyebab bocornya ini ya. Kalau nggak ada bocor itu nggak akan hilang ya. Jadi kalau freonnya habis itu sudah pasti ada kebocoran ya, sudah pasti ada penyebab di mana akses hilangnya itu ya. Sorry. Cari dulu bocornya. Nah, kalau kayak tadi itu tiap bulan itu isi freon. Kalau dalam 1 bulan freon habis, artinya bocor itu gede, masuk kategori gede ya, kategori besar bocornya. Cari bocornya ya teman-teman. Itu kalau nggak ada bocor nggak mungkin habis ya, nggak mungkin hilang gitu aja, karena sifat freon itu ya yang seperti gue jelasin tadi, dia akan terus berputar dari kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, balik lagi ke kompresor, terus berputar kayak gitu aja terus ya teman-teman ya. Jadi dia sebenarnya freon itu nggak akan habis ya, habis di situ aja. Nah, gua ada tip buat pelanggan dan tip buat teknisi ya. Tip buat pelanggan, jika menghadapi situasi seperti itu, coba ganti teknisi teman-teman. Jadi coba ganti teknisi, jangan panggil yang teknisi yang tiap bulan cuci sama freon, itu tadi. Ganti teknisi. Terus jangan diceritain kejadian sebelumnya itu jangan ceritain teman-teman ya. Jangan diceritain bahwa teman-teman pernah isi freon tiap bulan sama cuci. Jangan ceritain, biarin aja. Panggil teknisi, Mas saya mau servis AC gitu ya, bilang aja servis cuci gitu ya, saya mau servis cuci AC. Udah, dia datang. Kalau dia tanya keluhannya apa ya, saya mau cuci aja gitu kan, cuci. Nah, cuci aja, jangan bilang mau isi freon tiap bulan, ini jangan dibilang ya. Nah kalau misalkan setelah dicuci sama teknisi itu AC itu masih dingin kayak biasa, artinya AC itu masih bagus ya teman-teman. Jadi itu dibohongin ya, bisa jadi dibohongin sama teknisi sebelumnya. Jadi jangan kita merasa aneh dengan teknisi itu terus kita terus pakai gitu terus ya, udah terus akan dimanfaatkan. Lalu ini tip untuk teknisi ya, ayolah kita kerja yang amanah ya, yang jujur aja. Kita kerja itu untuk anak istri kita ya, untuk menafkahi anak istri kita. Janganlah kita menafkahi anak istri kita dengan uang membohongi kayak gitu ya. Karena sama, gue juga teknisi ya. Jadi gini teman-teman, gue juga teknisi, tapi gue juga pernah merasa dibohongin ya. Gue kalau lagi servis kayak kemarin itu, gue servis mobil itu
apa ya, gue pernah ganti koil. Jadi koil, dia bilang indikasinya koil, lalu ternyata koil itu setelah gue pelajari itu masih bisa ya, dan itu nggak apa-apa, cuman bocor sedikit itu bisa diisolasi atau bisa ditutup pakai kondom kabel gitu. Jadi itu kayaknya nyesek banget teman-teman, gua merasa nyesek banget karena mobil gue itu kan Nissan teman-teman. Jadi Nissan itu kan mahal banget spare partnya. Kalau kalau emang jujur aja ya ke pelanggan, kalau memang ini bocor, bilang bocor, tapi kalau benerin dulu ya bocornya itu, jangan tiap bulan isi freon, tiap bulan isi freon. Dan kalau emang itu tidak memungkinkan untuk diperbaiki, jujur juga ke pelanggannya, ini udah nggak bisa gitu kan, ini udah nggak bisa, mesti diganti ini gitu kan. Bahkan sampai fakta terpahit pun, misalkan harus ganti unit, jujur aja bahwa ini udah nggak memungkinkan untuk diperbaiki, karena ini diperbaiki juga percuma gitu kan. Bilang aja entah kompresornya lemah, diperbaiki juga percuma, nanti bapak ibu akan setiap bulan gini terus, akan mengeluarkan uang terus. Kalau diakumulasi itu mending beli unit baru, beli AC baru gitu aja, nggak apa-apa, bilang aja jujur kayak gitu ya teman-teman. Kurasa pelanggan juga bisa menerima kenyataan fakta kalau kita ceritain yang sebenarnya. Jadi jangan kita memanfaatkan dari ketidaktahuan konsumen, kita manfaatkan, jangan ya, jangan teman-teman. Ingat, karma itu terus berlaku. Nggak bagus teman-teman bohongin orang terus ya, gitu ya teman-teman. Nah untuk pelanggan juga emang untuk pelanggan, makanya subscribe channel ini, karena di channel ini gue akan cerita semuanya, rahasia AC ya. Jadi sekarang udah nggak ada yang gue tutupin lagi teman-teman. Di dunia AC itu semuanya akan gue buka, rahasia tentang semua AC itu akan dibuka di channel ini. Kita udah bukan waktunya ya, udah saatnya kita buka apa ya, untuk konsumen. Kita udah waktunya kita mengedukasi konsumen apa yang sebenarnya. Dan untuk teknisi juga kita ubah cara kerja kita, jangan terus-terusan membohongi pelanggan ya. Kalau tiap bulan 350.000 itu lumayan teman-teman. Coba kita tukar posisi, teman-teman yang jadi pelanggan dan pelanggannya jadi teknisinya, pelanggan jadi teknisi, teman-teman yang teknisi jadi pelanggannya. Gimana rasanya jika setiap bulan itu 350 gua bayar IndiHome aja nyesek ya tiap bulan tuh, cuman emang kebutuhan ya, sama kayak gitu. Mereka butuh untuk pendingin itu butuh, tapi agak nyesek lah kalau tiap bulan 350.000 ya. Oke gitu teman-teman ya, mudah-mudahan pelanggan kita yang tiap bulan 350.000 itu akan cepat ketemu solusinya dengan teknisi baru ya. Ingat saran gue tadi, ganti teknisi. Sorry gue nggak bisa bantu dia karena posisi gue jauh ya teman-teman, jauh dari lokasinya dia. Sekarang gue ngambil servisan itu udah nggak bisa jauh-jauh teman, jadi gue cuman radius 3 kilo, bangsa 3 kilo dari sekitar tempat gue ya. Lebih dari itu nggak gue ambil, nggak kayak dulu gue jauh-jauh. Sekarang gue udah tua teman-teman. Tua, jadi radius 3 kilo aja gue ambil. Oke, apa lagi? Sekiranya ada yang kurang silakan di komentar ya, komentar nanti gue balas. Oke teman-teman, terima kasih ya.